Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Muniptah, guru PAI di SD Negeri Tegalsari 01 Sidarja, Kabupaten Cilacap. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 27030252295. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Coba dilihat sekelilingnya anak-anak. Apakah kelasnya sudah bersih? Sudah. Bajunya sudah rapi? Sudah. Bu Ita akan melakukan presensi pada hari ini. Adakah teman kalian yang hari ini tidak berangkat? Tidak. Berangkat semua ya? Tidak. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, untuk memotivasi kalian, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Anak-anak dimohon untuk berdiri. Baik, terima kasih. Anak-anak boleh duduk kembali. Anak-anak, masihkah ingat materi sebelumnya? Masih. Tentang apa? Aku anak soleh. Nah, di antara kalian, adakah yang mau menjelaskan tentang materi anak soleh? Oh ya, Mbak Anik, silakan. 1. Selalu menghargai orang lain. 2. Bisa menjadi pemimpin. 3. Menghargai suku dan budaya. Alhamdulillah, apakah yang lain juga sudah paham? Sudah. Sudah paham ya. Untuk hari ini, materinya adalah hidup lapang dengan berbagi. Kita akan fokus pada materi atau topik zakat. Anak-anak, sekarang lihat video yang Bu Ita tampilkan di layar depan ya. Baik, bagaimana tanggapan kalian tentang video yang di depan? Tentang orang kaya dan orang tidak mampu. Tentang orang kaya, gambaran tentang orang kaya dan orang yang tidak mampu. Nah, sekarang Bu Ita ingin bertanya, pernahkah kalian berbagi dengan sesama? Pernah. Coba siapa yang mau memberikan contohnya? Ya, Mbak Astri? Meminjamkan ballpoint pada teman. Ada yang lain? Ya? Memberi makan kepada tetangga. Oh ya, bagus. Terima kasih Mbak Astri dan Mas Deka. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya yang pertama adalah menjelaskan pengertian zakat fitrah dan zakat mal. Yang kedua, mengidentifikasi macam-macam harta yang wajib dizakati. Baik, Bu Guru akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Pernahkah kalian melihat orang tua atau keluarga kalian mengeluarkan sebagian rezekinya di bulan Ramadan? Apa nama kegiatan tersebut? Menurut kalian, mengapa orang kaya wajib mengeluarkan zakat? Untuk mempersingkat hartanya. Oke, terima kasih anak-anak.
Hari ini materinya yang akan kita pelajari adalah pengertian zakat, macam-macam zakat, dasar hukum zakat, dan golongan yang berhak menerima zakat. Namun sebelum itu, untuk mengetes seberapa jauh pemahaman kalian, Bu Ita akan mengirimkan link Google Form yang kalian isi, ya. Silakan untuk Chromebook-nya nanti bisa bergantian dengan temannya, ya. Selamat mengerjakan. Anak-anak, materi yang pertama akan kita bahas tentang pengertian zakat. Zakat adalah kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita sebagai umat Muslim yang mampu. Zakat bukan sekedar memberikan sebagian harta, melainkan sebuah ibadah yang memiliki makna mendalam. Zakat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah zakat fitrah dan zakat mal. Untuk waktu pembayarannya, zakat fitrah dilaksanakan ketika bulan Ramadan. Jumlahnya adalah 1 sok atau 2,5 kilogram makanan pokok. Dan untuk zakat mal atau zakat harta wajib dikeluarkan apabila harta sudah mencapai nisab dan haul, ya. Nah, ini ilustrasinya ya. Jadi zakat fitrah itu bisa berupa beras, berupa gandum, berupa jagung, intinya makanan pokok. Dan untuk zakat mal atau zakat harta, macam-macamnya adalah emas dan perak, harta perniagaan, hasil pertanian, uang dan tabungan. Nah, dasar hukum zakat adalah surat At-Taubah ayat 103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat atau kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Golongan yang berhak menerima zakat ada 8. Yang pertama adalah fakir. Yang kedua adalah miskin. Nah, untuk fakir dan miskin ini ada sedikit perbedaan ya anak-anak. Apakah kalian sudah mengetahui perbedaannya? Sudah ya. Untuk fakir itu adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki pendapatan, ya. Untuk miskin, orang ini memiliki pekerjaan tetapi pendapatannya tidak memenuhi untuk kebutuhan sehari-hari, ya. Lalu yang ketiga adalah amil. Amil ini adalah panitia zakat. Lalu yang keempat adalah mu'alaf. Anak-anak pasti sudah tidak asing ya dengan istilah mu'alaf? Apa itu mu'alaf? Orang yang baru masuk Islam. Lalu yang kelima adalah rikob. Nah, rikob ini adalah budak atau hamba sahaya. Jadi ketika zaman Rasulullah banyak sekali budak-budak belian. Jadi orang itu bisa diperjualbelikan ketika zaman dulu. Kalau zaman sekarang sudah tidak ada ya. Lalu selanjutnya ghorim. Ghorim itu adalah orang yang memiliki hutang. Lalu selanjutnya ada sabilillah. Sabilillah ini adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, ya. Nah, untuk saat ini orang-orang yang berjuang di jalan Allah contohnya siapa? Nah, pelajar ya, para ustadz, para kiai, seperti itu ya. Lalu yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini adalah orang yang sedang dalam perjalanan atau biasa disebut musyafir ya. Baik, Bu Ita akan menampilkan studi kasus atau masalah. Silakan anak-anak perhatikan ke depan. Di Desa Damai ada Pak Ahmad, seorang pengusaha sukses yang memiliki banyak harta. Namun, ia merasa hartanya tidak berkah. Di sisi lain, ada keluarga Ibu Siti yang sangat miskin dan kesulitan memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Mereka sangat berharap mendapatkan bantuan. Menurut kalian, masalah apa yang terjadi kepada Bapak Ahmad dan Ibu Siti? Nah, selanjutnya, apa solusi terbaik untuk Bapak Ahmad agar hartanya menjadi berkah dan Ibu Siti bisa terpenuhi kebutuhan sehari-harinya? Untuk menjawab pertanyaan tadi, Bu Ita akan mengajak kalian untuk berdiskusi. Sebelum berdiskusi, Bu Ita akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya.
Jadi Bu Ita akan membuat 4 kelompok. Dalam satu kelompok terdiri dari 3 anak ya. Jadi untuk Mas Al, Mas Asfa, dan Mbak Anik kelompok 1, Mas Ridwan, Mas Deka, dan Mbak Kaila kelompok 2, Mas Dava, Mbak Astri, Mbak Novia kelompok 3, dan Mas Azam, Mbak Putri, dan Mbak Syifa kelompok 4 ya. Silakan untuk membentuk kelompok masing-masing. Selanjutnya Bu Ita akan membagikan LKPD dan materi ajar. Di sini kalian bisa melihat ada kartu bergambar tentang pelaksanaan membayar zakat ya. Sudah dipegang semua? Silakan kalian baca materinya baik-baik untuk selanjutnya mengisi LKPD. Dan Bu Ita harapkan ini ada kekompakan, kalian saling berdiskusi ya. Jangan sampai ada yang bengong atau melamun ya. Jadi semuanya harus berperan aktif di dalam kelompok ini, saling berdiskusi. Bisa dimengerti anak-anak? Oke, silakan. Dipahami betul-betul ya, dilihat dari materinya. Ya, bagus. Gimana Mbak? Nah, ya ini Pak Ahmad ini kan seorang pengusaha. Jadi apakah beliau ini harus mengeluarkan hartanya, ya kan? Nah, bentuk hartanya ini apa Mbak? Gitu kan? Karena zakat itu kan ada 2 tadi kan, ada zakat fitrah dan zakat mal. Nah, menurut Mbak sama Mas, ini maksudnya ke dalam kriteria harta zakat yang mana? Seperti itu ya Mbak? Oke, silakan berdiskusi. Baik, waktu untuk berdiskusinya sudah habis. Jadi Bu Ita mohon untuk masing-masing kelompok ada perwakilan untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Siap ya? Oke, mungkin dari kelompok Mbak Anik bisa maju ke depan. Mengapa harta Pak Ahmad tidak terasa berkah meskipun dia sangat kaya? Karena Pak Ahmad tidak memanfaatkan hartanya di jalan Allah seperti berzakat. Apa hubungannya dengan kewajiban zakat? Orang kaya harusnya wajib mengeluarkan zakat supaya hartanya berkah, seperti yang tertulis dalam surat At-Taubah ayat 103. Apa itu zakat? Mengapa zakat bisa menjadi solusi untuk Pak Ahmad dan Ibu Siti? Zakat artinya kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita sebagai umat muslim yang mampu. Karena dengan berzakat bukan sekedar kewajiban saja, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Zakat apa yang harus dikeluarkan oleh Pak Ahmad? Zakat mal atau harta? Siapa saja orang yang berhak menerima zakat seperti Ibu Siti? Fakir, miskin, amil, mualaf, walim, rikob, fisabilillah, ibnu sabil. Oke, terima kasih atas presentasinya Mbak Anik. Baik, apakah ada pertanyaan? Ya, silakan Mbak Astri. Pak Ahmad kan orang kaya, misalnya mempunyai hutang, apakah harus membayar zakat? Silakan dijawab Mbak Anik. Ya harus, karena semua orang muslim wajib mengeluarkan zakat. Oke, terima kasih atas jawabannya Mbak Anik. Boleh tepuk tangan? Silakan duduk kembali Mbak Anik. Untuk kelompok yang selanjutnya yaitu kelompok 2. Silakan. Kelompok apa namanya Mbak? Kelompok Abu Bakar. Silakan dibaca. Mengapa harta Pak Ahmad tidak terasa berkah meskipun dia sangat kaya? Karena Pak Ahmad tidak berbagi dengan orang lain. Ya, selanjutnya. Apa hubungannya dengan kewajiban zakat? Orang kaya wajib mengeluarkan hartanya untuk zakat. Selanjutnya pertanyaan yang lain. Apa itu zakat? Mengapa zakat bisa menjadi solusi untuk Pak Ahmad dan Ibu Siti? Zakat artinya suci, bersih, tumbuh, dan berkah. Karena dengan zakat bisa membersihkan harta Pak Ahmad dan bisa membantu meringankan beban Ibu Siti. Zakat apa yang harus dikeluarkan oleh Pak Ahmad, pengusaha, zakat mal atau zakat harta? Siapa saja orang yang berhak menerima zakat seperti Ibu Siti? Fakir, miskin, amil, mualaf, borim, rikob, fisabilillah, ibnu sabil. Oke, terima kasih Mbak Kaila. Selanjutnya adakah yang ingin bertanya? Oke, kelompok Mbak Syifa, kelompok apa namanya? Kelompok Siti Khotijah. Silakan Mbak. Apakah Bu Siti wajib mengeluarkan zakat? Karena Bu Siti termasuk orang yang tidak mampu. Wajib selama ada makanan yang bisa dimakan
makan untuk sekeluarga di malam itu. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Kaila, boleh kasih tepuk tangan. Nah, dari jawaban yang sudah kalian presentasikan tadi, Bu Ita sangat mengapresiasi jawaban kalian dan jawabannya itu hampir sama ya. Baik, diskusi kita sudah selesai dan jawaban kalian semuanya sangat bagus. Dari mulai pengertian zakat, macam-macam zakat, dasar hukum zakat, dan golongan yang berhak menerima zakat ya. Jadi, zakat itu bukan hanya kewajiban agama, melainkan jembatan untuk menciptakan keadilan sosial. Dengan berzakat, kita membersihkan harta kita. Dengan berzakat pula, kita itu mengajarkan kita untuk tidak menjadi orang yang serakah dan selalu bersyukur atas nikmat atau rezeki yang sudah Allah berikan. Nah, untuk mengapresiasi kalian semua, mari kita bertepuk tangan. Anak-anak, akhirnya sudah sampai di penghujung materi. Apakah dari kelompok masing-masing sudah bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Sudah? Siapa dulu yang mau menyimpulkan? Oke, Mbak Kaila, silakan. Oke, selanjutnya. Ya, Mas Al. Besar hukum mengeluarkan zakat adalah surat At-Taubah ayat 100. Terima kasih atas kesimpulannya, Bu Ita. Rasa kalian semua sudah paham dengan materi pada hari ini ya. Untuk selanjutnya, Bu Ita akan membagikan sticky note. Silakan kalian tulis apa yang paling berkesan pada pembelajaran hari ini dan apa yang masih membingungkan ya. Silakan kalian tulis apa yang paling berkesan pada pembelajaran hari ini dan apa yang masih membingungkan ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Anak-anak, kalian semuanya luar biasa. Bu Ita beri tepuk tangan, silakan. Baik. Oke. Untuk tes evaluasinya, nanti link Google Form-nya akan Bu Ita kirim di grup kelas ya. Kalau kalian sudah datang sampai rumah, nanti kalian isi linknya ya. Akhirnya sampailah di penghujung acara. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.